Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Hasana di video pembelajaran fikih hari ini yang akan membahas tentang apa saja manfaat dari khiyar dan apa saja hikmah dari jual beli. Nah, sebelum kita bahas dan masuk ke pembahasan, Miss mau bertanya dulu nih kepada abang dan kakak yang soleh dan solehah semuanya. Apa kabar semuanya abang dan kakak? Ya, mudah-mudahan di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan terbebas dari penyakit, dan mudah-mudahan masih tetap terus semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Manfaat khiyar dan hikmah jual beli. Adapun yang akan pertama Miss bahas adalah manfaat khiyar. Tentu abang dan kakak masih ingat ya apa itu khiyar, yaitu hak untuk meneruskan atau tidak suatu jual beli. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah manfaatnya. Manfaat khiyar yang pertama adalah menghindari adanya tidak puas dengan barang yang dibeli. Misalnya saja ketika Miss membeli sepatu. Nah, Miss membilangkan kepada penjualnya kalau tidak muat boleh dikembalikan. Nah, penjualnya setuju. Itu kan termasuk ke dalam khiyar syarat. Nah, itu adalah menghindari adanya tidak puas atau menghindari rasa kecewa kepada pembeli. Kemudian manfaat khiyar yang kedua adalah untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Maksudnya maksudnya adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara si penjual dan si pembeli, karena dasar jual belinya atas suka sama suka, tidak ada paksaan, dan saling adanya kebermanfaatan. Maka terjadilah sebuah ukhuwah yang baik antara si penjual dan si pembeli. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menghindari yang namanya penipuan. Nah, jelas di khiyar, apalagi khiyar aib, apabila kita menemukan barang cacat ketika sudah sampai rumah, maka boleh dikembalikan kepada penjual. Nah, hal itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi jika ada penjual yang berbohong dan tidak ada khiyar aib, maka yang terjadi adalah pembeli dirugikan karena ketika sampai rumah ternyata barangnya cacat dan tidak bisa dikembalikan. Itulah hikmah adanya khiyar atau manfaat adanya khiyar, sehingga menghindari yang namanya penipuan. Yang selanjutnya adalah hikmah dari jual beli. Akan Miss jelaskan satu persatu ya. Hikmah yang pertama adalah mencari dan mendapatkan karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, untuk menjauhi riba. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Kemudian yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Kemudian yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Kemudian yang keenam, masing-masing merasa puas baik si penjual maupun si pembeli. Dan yang ketujuh, penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar-menawar sehingga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Itulah hikmah dari jual beli. Ada 8. Semoga kakak dan abang semuanya mengingat apa itu hikmah jual beli ya. Nah, setelah kita sudah mempelajari apa itu jual beli yang sah tapi terlarang, jual beli yang haram, kemudian apa itu khiyar, macam-macam khiyar. Nah, Miss ada tugas untuk
abang dan kakak semuanya. Tugasnya yaitu melakukan kegiatan jual beli, difoto sebagai bukti dan fotonya dikirim ke Miss Hasanah ya. Boleh jual beli di pasar, swalayan, toko, ataupun warung. Dan boleh ketika membeli beras, minuman, telur, sayuran, buah-buahan, pakaian, sepatu, ataupun apa saja, yang penting kegiatan jual beli. Jangan lupa ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, dengan adanya pemberian tugas tadi, maka berakhirlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Maka sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.